Nah, Ya bang, buka aja kakak. Masa kakak sebagai anak Tuhan insecure menghadapi aku yang hamba Tuhan? Ayo kakak buka camnya biar kita diskusi dua arah. biar Derika aja yang di sini jadi artisnya yang paling cantik satu-satunya. Kak, aku memang sudah diakui secara aksioma manis kak. Bahkan kak, pendeta kakak aja si Taipudin Ibrahim kak rela menggadaikan imannya demi ingin menikahi aku loh. Ya, keren serius aja nih. sekali, deh. Iya, emang iya. Aku mah manis. Iya, deh, setuju deh, setuju. Buktinya aku nggak insecure sama muka aku. Arti Mokondo kan udah aku tunjukin. Kakak kan tadi bertanya apa arti Mokondo, deh. Aku jawab. Arti Mokondo adalah orang yang Sepakat untuk apa deh? Jelas pertanyaan. sepakat untuk lanjut diskusi lah kak. Oh, ya, kalau itu Kan kakak diskusi sama aku. dong sayang. Makanya saya menaik. Kakak kan ngajak diskusi. Kakak ngajak diskusi. Kakak kan aku lagi ngajak kakak bahas tentang ada Tuhan Mokondo. Kakak sepakat nggak? Definisi Mokondo itu ada orang yang hidup. Hidupnya itu minta-minta. Orang perempuan merayu dan menggoda seorang pemuda dengan memanfaatkan ketidakhadiran suaminya. Pesan dari Amsal 7 secara keseluruhan adalah untuk memperingatkan kaum muda agar menjauhi rayuan perempuan jahat dan menjaga diri dari perbuatan zina. Paham? Oke, sudah? Itu ditujukan ke situ. Ya, sudah belum? Ya, sudah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat ini rival dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini kenapa Mawar Saragih minta naik? Nih kakak Mawar Saragi ini salah satu anak Teos yang juga takut nih sama hamba Tuhan nih. Gak berani buka cam soalnya. Masa Tuhan dalam lubang hidung kalian gak berani menghadapi setan dalam lubang hidung aku? Ya. Sukron Bang Azlan. Makasih Bang, barakallahu fikum. Bukan apa ya deh ya. Kebetulan saya mama-mama kan harus agak rapi lah kalau di berhadapan dengan teman-teman. Kan saya ibaratnya belum sisiran, nggak enak Ya lah. bang, buka aja kakak. Masa kakak sebagai anak Tuhan insecure menghadapi aku yang hamba Tuhan? Ayo kakak buka camnya biar kita diskusi dua arah. Biar Derika aja yang di sini jadi artisnya yang paling cantik satu-satunya. Kak, aku memang sudah diakui secara aksioma manis kak. Bahkan kak, pendeta kakak aja si Taipudin Ibrahim kak rela menggadaikan imannya demi ingin menikahi aku loh.
Ya, keren serius aja sekali nih. deh. Iya, emang iya. Aku mah manis. Iya deh, setuju deh, setuju. Buktinya aku nggak insecure sama muka aku. Aku berani tampilin. Nah, aku berani nggak pakai filter nih. Ayo, kakak berani nggak pakai filter nih? Ayo, ayo, ayo tunjukin. Iya, Berani nggak Des. kakak? Kalau saya memang modal filter deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Intinya gini loh, kami umat Islam ini tidak insecure dengan keadaan kami. Kami tidak takut menyampaikan kebenaran. Makanya nama aku tuh asli Rifa. Iya. Kakak lihat di PD Dikti nama aku Rifa ya, di Putri siapa aku di situ. Jadi aku nggak perlu takut gitu loh. Kenapa? Namaku- Karena kami tidak namaku insecure juga dengan keyakinan asli kami. deh. Di Facebook juga bisa dicari. Ya udah kakak buka cam lah biar kita diskusi. Itu Aku mau bahas nih kak. semuanya nggak buka cam. Ngapain cari namamu di Facebook? Memangnya kau seleb Facebook? Buka cam terus kok mereka kok. Maksudnya Si Iqbal sama Bang Teguh buka bahwa cam terus nama kok. saya Sekarang ini aja mereka nggak asli. buka cam. Cuma mau membuktikan bahwa nama saya asli. Oke, Mana betul nggak nama kakak Mawar Saragi? betul. Ya udah, liatin apanya, liatin buktinya apa. Jangan kakak suruh kami main ke Facebook. Udah lama aku tinggalkan Facebook, kak. Aku bukan mama Facebook. Aku anak gadis TikTok. Dek, begini ya, Dek. Saya kan Aku anak-anak milenial. Enak aja dia ajak ke Facebook Saya kan lagi. Kristen, Kalau mama Facebook Dek. kakak balik ke Facebook lah. Pasti kakak nggak gaul, nggak asik kakak nih. Saya Biasanya kalau kan mama Facebook itu sukanya ngurusin orang biasanya. Memang ya karena saya Kristen ya saya tidak boleh berbohong, Dek. Ya udah kakak buka cam biar kita diskusi atuh. Ya teman-temannya juga nggak buka kok. Kan nggak ada aturan. Ih kakak pengen kali lihat orang mereka ganteng nanti kakak birahi, jangan. Nah, justru aku merasa biarlah adik Ripa yang jadi artisnya di sini. Kak, aku nggak perlu jadi artis kak. Aku tuh udah terkenal kak. YouTubeku aja pengikutnya 140 ribuan tuh kalau nggak salah tuh. Nggak perlu kak terkenal kakak klik aja nama aku kakak lihat muka aku yang Itu dia, manis tiada Dek. tara ini. Saya Aku cuman mikir pengen kakak kalau buka bisa cam. menikah dengan orang secantik kamu, Dek. Bukan cantik aku kak, aku manis. Cantik itu membosankan, manis tuh Iya. tidak membosankan kayak aku. Yuk, kita ngomongin yang lain aja, begini juga nyaman-nyaman aja. Makanya kita bahas tentang Tuhan mau kondo nih kak. Gimana menurut kakak? Yuk, apa yang mau kita bahas nih? Kenapa dibilang mau kondo? Serius kakak mau nanya ini, kita angkat tema nih. Oke, aku live kan dulu. Nama kakak Mawar Saragi. Kakak Mawar membantah Tuhannya Mukondo. Judulnya itu ya. Kakak kalau mau lihat diskusi kita, lihat lagi di YouTube aku, di Rifa MOW dan Mesia Exuni Rifa. Di YouTube ini aku sengaja menampilkan diskusi kita agar tidak ada yang berani memotong-motong dan memfitnah. Kita live kan gas teman-teman. Ntar kakak sabar, kakak aku tunjukin ada Tuhan Mukondo. Ayo. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang jadi tangannya. Yesus tak punya kaki 2 menit, Kak. lagi, kaki kita yang jadi kakinya. Yesus tak punya badan lagi, tangan tak ada, kaki juga tak ada, badan juga tak. Tinggal kepala lah habis kalau kayak gini. Gimana itu? Makasih Bang Azlen, syukron Bang. Wah kacau ini. Oke Kak Mawar ya, saya tidak pernah memaksa kakak diskusi tentang tema ini. Kakak yang bertanggung jawab dengan tema ini dan mari kita buktikan siapakah yang mengkondo ya. Kenapa aku membahas tema ini? Karena ada salah satu akun bernama Mata Pisau alias Pesi The King. Bentar dulu Kak. Iya nanti aku jelasin sama kakak-kakak sabar. Siap. Nah, kenapa aku bilang dulu kenapa tema ini ku angkat biar orang-orang tahu apa alasannya. Nah, teman-teman, Mokondo ini adalah istilah yang digunakan oleh salah satu akun bernama Mata Pisau alias si Pesi The King, penghujat agama Islam, seorang pengacara nggak laku bernama Robert ya. Dia mengatakan membuat sebuah lagu Nabi Mokondo yang menikahi bocil. Dia membawa narasi ada Nabi Mokondo menikahi bocil. Dalam ranah hukum teman-teman ya, kita tahu dalam ranah kaidah hukum aku pernah diajarkan sama Bang Glenn kalau nggak salah. Kalau ada sebuah narasi yang walaupun kita tidak tahu secara eksplisitnya menyebutkan nama itu, tapi arahnya ke sana, itu tetap kena pidana teman-teman ya. Nah, untuk membela kemuliaan Nabi aku, membuktikan bahwa tuduhan kalian ke Nabi aku selalunya kembali kepada kalian umat Kristen, aku mengangkat tema ada Tuhan Mokondo tanda tanya. Nah, mari kita bahas tentang arti Mokondo dulu. Perhatikan, di sini saya tidak pernah memaksa kalian diskusi. Kalian yang datang sendiri untuk menyerahkan nyawa kalian kepada aku, ya. Aku nggak paksa kalian diskusi.
Baik, saya akan tunjukkan kepada kakak arti mokondo. Model kolor ya. Modal kondom kak. Model open. Nah, Aku baca di Google nih, model kolor. ini nih ya. Ini sebuah bahasa gaul dari iNewsID.id. Judulnya adalah arti mokondo dalam bahasa gaul. Yuk cari tahu. Nah, kan gitu judulnya. Jika diartikan secara literal, mokondo merupakan singkatan dari modal kondom doang, ya. Arti mokondo dalam konteks bahasa gaul lebih luas, yaitu untuk menyebut seorang yang tidak memiliki modal apapun dalam menjalani kehidupan dan pergaulan. Ingat ya, mokondo adalah orang yang tentu laki-laki yang tidak punya modal dalam menjalani kehidupannya. Artinya dia nggak punya apa-apa, ya. Dia nggak punya apa-apa, miskin, Terus nista, bahkan hidup dari minta-minta. Kakak sepakat nggak dulu? Aku mau kakak sepakati dulu sesuai definisi. Sepakat nggak? sepakat apa nih? Mokondo, definisi mokondo. Siapa yang bikin itu? Definisi mokondo kan udah aku tunjukin. Kakak kan tadi bertanya apa arti mokondo, Dek? Aku jawab. Arti mokondo adalah orang yang Sepakat untuk apa, Dek? Jelas pertanyaan. sepakat untuk lanjut diskusi lah, Kak. Oh ya, kalau itu Kan jelas kakak diskusi sama aku. dong sayang. Makanya saya menaik. Kakak kan ngajak diskusi. Kakak ngajak diskusi. Kakak kan aku lagi ngajak kakak bahas tentang ada Tuhan mokondo. Kakak sepakat nggak? Definisi mokondo itu ada orang yang hidupnya itu minta-minta, nggak mampu berupaya, bahkan minta-minta sedekah. Sepakat nggak? Sepakat nggak dulu? Definisi mokondo kan udah aku tunjukin. Artinya orang yang tidak punya modal untuk hidup. Sepakat nggak kakak? Kalau definisi mokondo itu orang yang nggak ada gunanya, hidupnya nggak bermanfaat, tidak memberikan apa-apa, hidupnya minta-minta. Itu namanya modal kondo doang. Berarti nggak kakak bilang kalau itu? Sepakat? Oh, kalau mas soal tentang mokondo itu definisinya begitu, boleh-boleh aja saya terima. Mantap. Untuk definisi itu Tepuk ya. tangan. Untuk Darah Yesus. Oke, Mama Mawar gantian. Oke. Kalau Anda terima, sabar. Udah ya. Sabar, gantian. Karena kakak telah menerima bahwa orang yang dikatakan mokondo orang yang tidak punya modal dalam kehidupan, maka aku ingin menunjukkan kepada kakak ada satu manusia yang sangat tidak berguna, hidup dari sedekah, miskin, nista, dan dia punya kondo, Kak. Kak, sebentar, Kak. Dia punya kondo, Kak. Ya, dia kebetulan punya kondo dan bahkan kondonya pun nggak berguna, Kak. cuci tangan dulu. Kondonya pun nggak berguna, Kak. Siapa dia? Ini dia, Kak. Ini dia, Kak, orangnya, Kak. Ini dia, Kak. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja nggak punya, Kak. Dia bantal aja nggak punya, Kak. Hidup dari sedekah. Hidup dari sedekah. Hidup dari sedekah. Ini bisakah dari definisi yang kita sepakati bahwa laki-laki yang tidak berguna bisa dikatakan mokondo? Maka sepakatkah kakak Yesus itu dikatakan mokondo karena dia nista, hina, hidup dari minta-minta? Silakan kakak jawab jujur seperti yang kakak sampaikan tadi. Oke, ini sumbernya dari mana? Dari Yayasan Sabda.org menurut pendapat Matthew Henry menurut Filipi pasal 2 nomor 6. Di Filipi pasal 2 nomor 6 yang walaupun dalam rupa theos tidak menganggap kesetaraan dengan theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, menurut Matthew Henry bahwa ternyata di kitab Anda Yesus itu hina, rendah, nisa, bahkan dia tidak punya apa-apa. Makanya ada lagunya, Kak. Makanya ada lagunya, Kak. Dengar, tunggu dulu, bentar. Makanya ada lagunya. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita mencari tangannya. Artinya dia tidak bisa lagi memberikan apa-apa. Dia pakai tangan orang lain untuk hidup. Aduh, Kak, bayangkan, Kak, mohon maaf. Kalau ada laki-laki, Kak, ingin menyalurkan hasrat seksualnya, tangannya tidak ada, dia pakai tangan orang. Sopan nggak itu? Dek, ayat berapa tadi, Dek? Filipi pasal 2 nomor 6.
Silakan. Ada Ini saya laki-laki bacakan. Saya tangannya bacakan tergantung, Filipi 2 ayat 6, tapi Dek. dia ingin menyalurkan hasratnya, dia Saya pakai tangan bacakan. orang. Saya bacakan. Dengar ya. Saya bacakan Alkitab saya. Yesus Filipi 2 ayat tak punya tangan lagi, tangan kita yang jadi tangannya. Nyanyi dulu. Udah? Yesus Ya, tak silakan. punya kaki Kita lagi, nyanyi. Kita kan sering kaki menguat. kita yang jadi kakinya. Yesus tak punya badan lagi, tak punya tangan, tak punya kaki. Wah, tinggal kepala ini. Habis. Habis dong. Gimana nih? Iya, Lanjut, lanjut. jawablah. Udah kasih. Ya, lanjut kakak jawab ya. Saya bacakannya Filipi 2 ayat 6 ya. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Itu ayatnya. Ayat ini menjelaskan tentang Yesus Kristus yang meskipun ya memiliki sifat-sifat Allah tidak mempertahankan hak-haknya sebagai Allah, tetapi justru merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Begitu loh. Jadi Artinya dia sebenarnya kaya kan, Kak? ini tentang kerendahan hati, Dek. Iya, dia kaya kan sebenarnya karena dia Tuhan kan? Begini loh, Dek. Ya, itu kan Kak, saya tanya Kak, pertanyaan. ada laki-laki perkasa, kaya, tapi ketika hidup di dunia minta-minta Kak, itu mau kondo nggak Kak? Begini, Dekku. Ya. Tuhan itu, dengar, berikan saya waktu ya. Tuhan itu bisa Lanjut. Ya, lanjut, Dinda. kesempatan, oke, Dek. Jadi Ya, silakan lanjut. aku kasih kalian satu gambaran ketika saya masuk room Ini ini. baik Iqbal, ini pernah diskusi sama dia kok. Ini kasihan nengok kakak ini. Lanjut lah. Oke, terima kasih, Dek Rifa. Jadi begini loh. Aku dari tadi melihat perdebatan, kita ini memang datang dari dua sisi yang berbeda dan bertolak belakang. Contoh si Bapak tadi kan, kalian komentar dia, misalnya pemakaian toa. Sementara di Kristen, mungkin dia dari sudut Jangan Kristen. curhat nanti sama aku berdua, kakak curhat, kita diskusi loh. Kakak udah sepakat kita di diskusi kok. Masuk ranah Kan diskusi aku udah dulu. baik-baik Mau sama masuk tema kakak. dulu. Mau kondo tuh sepakat dulu Iya, mau aku udah kondo. baik-baik loh. Sepakat Udah dulu baik-baik, aku Tuhan. bilang Iqbal Iya, dia baik loh. Tuhan mau kondo itu ya. Tuhan mau kondo itu siapa? Jawab dulu. Oh. Jadi apa ya? Iya ya, supaya nggak melebar kemana-mana. Oke, saya kembali ke yang tadi bahwa saya sudah membacakan ayatnya bahwa Tuhan Yesus itu kenapa datang ke dunia ini? Kenapa sih tidak bling-bling saja, pakai sayap biar langsung semua orang mengikut dia? Kan gitu ya ceritanya ya. Kan mudah, ya kan? Mudah saja dia. Misalnya, kenapa dia harus hina dan dari masyarakat biasa gitu. Kenapa bukan langsung jenius aja sih supaya semua ngikutin dia? Kan itu kan menjadi apa namanya? Kalau Ya, dia kita belajar loh, dia sekolah loh. Tapi mari kita lihat, kalau melihat ayat ini dia datang sebagai manusia gitu ya, bahwa manusia itu bukan hanya orang yang pinter, bukan hanya Iya, waktu dia jadi manusia, dia hidupnya seperti itu. Menurut kakak mau kondo nggak? oh bapaknya dia itu pekerja keras loh. Bukan bapaknya, dianya. Kan yang kerja kan bapaknya, bukan dia. Saya tanya dianya. Anak-anak. Astagfirullahaladzim. Dia lahir dari keluarga begini-begini dan dia melakukan ini. Memang dia dari keluarga sederhana, Dek, dari kecil. Saya tanya, ketika Tuhan kakak jadi manusia, dia hidup minta-minta, itu mau kondo atau tidak? Jujur kak? Tidak ada meminta-minta dia, Dek. Itu kata Matthew Henry kak. Oke, tunjukin sama saya kalau nggak minta-minta, orang makan ikan goreng aja dia minta punya muridnya. Mau naik daya dengan punya orang? Asli kak, seru. Enggak. Ikan goreng apa? Itu yang Kak, kamu ngomongin ketika 200 dia mau makan ikan goreng, dia minta punya muridnya kak. Itu minta kak. Kak, kebayang nggak kakak kita lagi jalan berdua nih ya? Kakak tiba-tiba pengen dihargai depan saya. Oh, Ripa, aku ini ketua RT. Mana nasi kau minta? Kak, utang teh, kalian nggak kak loh? Mana itu tertulis, Dek? Tiba-tiba kakak nih contohnya ya, contoh nih. Tiba-tiba kan kakak datang. Mana Kakak ingin ayatnya? dimuliakan.
Loh, Makasih kan Bang ada Nizam. itu dia baru bangkit dari kematian lapar. Lukas Dari kematian 24 lapar. Lukas 24 Lukas Aduh. 24 nomor 40 sampai 43 baca. Lukas pasal 24 nomor 40. Ini aku hafal ayatnya lah. Ya. Yesus muncul seperti hantu di tengah-tengah muridnya. Tuh baca. Soal Loh, tadi minta ayat. Kok minta? Loh, kok tadi minta ayat udah dikasih ayat kok nggak terima gimana sih? jadi kita udah bilang kita itu kan berbeda ya. Ya saya hafal ayat itu, saya bacakan mau nggak? Iqbal, seminggu ini angkat tema ini ya Iqbal. Tuan Oh iya, Kondo sama Tuan iya Sikopet harus, ya. Angkat pasti seminggu ini. harus ini tema kita nih. Ini memang mau kuangkat ini. Lukas berapa? Lukas 24 nomor 40 sampai 43 dibaca. 4 ayat 40. Baca keras-keras ya, Dinda ya. Dia minta ikan itu. Ayat 40 persis atau 40 aja? 40 sampai 43 dibaca. Kita lihat Tuhanmu minta makan itu dibaca. Kita bacakannya. Mana dia? Apa ya? Baca Lukas 40 sampai 43. Ayat 43 dulu. Berisi pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, kami berkata dan tentang tangan dan kakinya. Ini sabda Allah di mana ya? Kebetulan memang kami nggak disuruh menghafal sih itu. Makasih Bang Nizam, Bang Muhammad Nizam, barakallahu fikum. Terima kasih Bang dah. Dibaca, loh kenapa kecil sekali suaranya dibaca? Belum. Dibaca, tadi kau tanya, bilang mana ayatnya, mana dalilnya katanya, itu baca. Ya kan tunggu dulu, saya kan nyari dulu. Buka dulu di bel saya. Sudah. Lukas 24 ayat 40 sampai 43 ya. Baca aja. Oke, sebentar. Teman-teman jangan lupa di follow akun para apolog kita yang ada di atas teman-teman ya. Saya minta tolong dibantu tap-tap layar, share dan posting ulang. Absen Love Oren di follow akun saya dan akun Unirifa dan akun Bang Teku di follow semua teman-teman. Minta tolong ya. Oke. Silakan Mor. Ya. 40 sampai 43. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu makanan di sini? Oke. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata. Minta makan nggak dia? Itu. Jadi begini deh. Misalnya kamu punya sahabat. Iya saya tanya, sebentar saya tanya, di situ dia minta makan tidak? Ya karena memang dia kan baru bangkit kan. Iya saya tanya diminta loh. Dia minta makan nggak? Minta dong. Minta. Ya dikasih makanan apa dia? Dikasih makanan apa dia? Ikan goreng. Ikan goreng. Lanjut. Mana buktinya? Dan di mana? Dia minta Bilang itu meminta. Tadi kau bilang, ya kapan dia minta-minta itu dia minta makan. Saya tanya sama kakak sekali lagi nih, kak, dengar kak. Dia Tuhan, mampu nggak dia menciptakan ikan? Karena kalian selalu berpikir. Saya tanya sekali lagi kakak, diam jangan kemana-mana. Dia kan Tuhan, mampu tidak dia menciptakan ikan? Karena Tuhan kami bukan tukang sulap, Bu. Saya tanya, mampu nggak Tuhan kakak menciptakan ikan? Karena dia pernah mengubah air menjadi anggur. Mampu tidak Tuhan kakak menciptakan ikan? Tuhan kami bukan tukang sulap katanya. Masa lebih hebat tukang sulap daripada Tuhan? Gimana ini? Ya, jawab itu dulu ya, jangan kemana-mana. Mampukah Tuhan kakak menciptakan ikan? Saya tanya sekali lagi ya, sampai 10 kali, 1000 kali pun saya tanya ini terus. Mampukah Tuhan kakak menciptakan ikan? Sangat mampu. Mampukah Tuhan kakak menciptakan ikan? Sangat mampu. Kenapa dia minta punya orang? Kenapa nggak bikin sendiri? Mau kondo itu namanya. Ya dia bukan tukang. Itulah kenapa saya katakan laki-laki, dengar baik-baik ya. Ada laki-laki di hadapanku, di hadapanku ada laki-laki punya uang, pas makan sama aku dia minta traktir, kuludahi dia sama sekeluarganya, kuludahi. Tuh, perempuan nih bos. Betul. Kamu kasih perumpamaannya seperti itu. Saya akan kasih perumpamaan yang dari versi kami ya, bukan dari versi kamu, Dek. Setuju? Dari versi saya dulu ya.
Misalnya Saya tanya sama kakak Mawar, kalau ada laki-laki yang deketin kakak, punya Ya. uang, Mm-mm. di kantongnya ada uang, di ATM-nya ada uang, makan Iya. sama kakak, minta bayarin, mau kondo atau enggak? Ya, saya setuju. Mau kondo dia. Kakak mau hidup dengan laki-laki ini? Ya, Punya enggak. barang, punya benda, tapi ternyata pelit, malah minta punya kakak. Enggak suka. Kakak jangankan jadi tuan, jadi laki aja nggak pantas dia loh kak. Apalagi jadi tuan kak. Minum dulu kak. Cus. Kak, jangankan jadi tuan, jadi laki aja nggak cocok. Ayo kak. Cus, kak. Astagfirullahaladzim. Cus. Cus. Mantap kakak. Menyala perempuan. Jangan kalian mau sama laki-laki Betul. punya uang, Setuju. punya harta, tapi pas makan minta kita yang bayarin. Buang itu laki-laki saudara. Jangankan jadi Tuhan, jangankan jadi nabi, jadi laki aja, jadi pacar aja nggak layak. Sepakat kakak Mawar? Tepat banget. Mantap. Cheers dulu. Oke. Minum dulu kak, klorofil kak, biar sehat kak. Setuju. Nah, oke. Gara-gara klorofil segelas, Uniriva awet muda. Itu dari sudut pandang kamu, Dek. Kita kan beda pandangan lagi ya. Nah, Kok kalau beda pandangan? Kita sepakat kok tadi kak. sepakat ya. Bukankah tadi kita sepakat kok kakak bilang kita beda pandangan, keluarkan dulu Tuhan dalam hidung kakak. Kayaknya dipengaruhi kakak. Coba kakak, ini cara untuk mengeluarkan Tuhan dalam lubang hidung ya kak ya. Persepsi ya. Kak pencet gini kak. Keluar kok. Itu persepsi. Kak, tadi kita sudah sepakat. Perspektif aku ajukan ke kakak terima. Kalau ada laki-laki punya uang di ATM-nya, di kantongnya, pas makan dia minta bayarin kita, Itu laki-laki durjana nggak itu? Yesus, Dek. Dia laki-laki nggak? Yang kau bicarakan tadi kan laki-laki sama Yesus laki-laki nggak kak? Itu kamu bicara, jangan disamain dong. Misalnya Yesus laki-laki kak. Kakak lagi menghadapi perempuan yang suka manjat tembok malam-malam loh kak. Ini perempuan kayak saya ini kak, perempuan yang nggak akan pernah mau dibodoh-bodohi loh kak. Kak, depan aku kak, laki-laki itu sangat mulia kak. Dengar ya, kami perempuan muslimah ini, kalau ada Rasulullahku berkata, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan perempuan sujud di hadapan suaminya. Begitu kami memuliakan laki-laki loh kak. Tapi laki-laki yang wajib kami muliakan itu bukan laki-laki laki dia kak. Ya. Pertama, dia punya modal karena ada lamaran dalam Islam. Kedua, bukan masalah dia punya uang, tapi dia punya usaha untuk beri makan anak dan istrinya kak. Tapi ketika ada laki-laki mampu menurunkan roti dari langit, giliran mau makan minta sama orang, harga dirinya kemana itu kak? Depan saya ya kak ya, kalau ada Tuhan kayak gitu, minta ikan dari pak katanya kan. Iya, Dek. Capek aku mancing dapat ikan, kau minta, kau kan bisa turunkan dari langit. Kau yang ciptakan, kau bilang minta maku. Oh, ku bolongin badannya kak. Serius kak. Pertanyaanku sama kakak, kalau ada laki-laki yang mampu menciptakan ikan tapi minta ikan orang miskin, murid-muridnya yang miskin itu, punya harga diri nggak ini laki-laki kak? Jujur, punya harga diri nggak? Punya harga diri nggak? Kamu untuk itu, tetapi saya bilang itu kan oke. Sekelas laki-laki biasa aja kayak gitu nggak punya harga diri, gimana Tuhan kak? Bagaimana dengan Tuhan yang mampu menciptakan ikan, menurunkan roti dari langit, menghidupkan orang mati, tapi giliran lapar ngambil punya orang, mau naik kendaraan ngambil punya orang, dan bahkan nggak mampu menghidupkan punyanya sendiri kak? Oke. Nah, jadi Jangankan jadi Tuhan kak, Oke. jadi pacar aku aja nggak pantas kak. ya. Oke deh, jadi gini ya, itu kan pendapatmu ya sayangnya dari sudut pandang Lah kakak kan katanya tadi sepakat, gimana sih ini? kakak. Sepakat. Berarti bukan sudut pandang saya aja, kakak juga begitu sebagai perempuan. Ini deh, ketika Maka bisa nggak kita katakan laki-laki ini bukondo kak? pernah nggak mendengar ini deh, ketika kamu di situ melihat angka 6 dan angka 9. Kalau saya dari sisi kamu, saya akan mengatakan Kita lagi nggak bahas 69 kak. Kita lagi nggak ngebahas 69 kak. Kak, jangan bawa-bawa 69. Ini blunder banget kak. Kak jangankan ber-69 kak, menghidupkan punyanya aja nggak mampu loh kak. Nih maaf nih kak ya. Nih aduh. Dek, Kakak
Kakak lagi bicara sama aku perempuan yang suka manjat tembok malam-malam ngacak-ngacak sampah pagi loh kak. Jangan bawa-bawa 69 di hadapanku kak. Ya, jangankan 69 kak. Astagfirullah kak. Pernah nggak mendengar dua orang yang berdebat tentang angka 6 dan angka 9? Jangan bawa-bawa 69 kak. Bang Teguh itu jomblo kak, dah lama kak. Jangan kak, bahaya. Astagfirullah. Kenapa kamu menghadapi? Begini ceritanya. Karena begini. Trigger jadinya gara-gara 6. Kakak jangan bawa 69. Astaga, kak tobat kak. Aku tahu di kitab kakak ada Amsal 7:18. Ya marilah kita memuaskan birahi karena suamiku nggak ada di rumah. Janganlah itu mengingatkan kakak sama 69 kak. Nggak pantas kita bahas itu di Komal ini kak. Kita lagi bahas Tuhan kak. Jangan bahas-bahas 69 kak. Kamu belajar di menyimak orang lain. Aku udah belajar kak 69 kak. Aku jago kak. Tapi nggak usah dibahas di sini kak. Astagfirullahaladzim. Kita dulu waktu berbicara 2 menit aja. 2 menit. Trigger aku nih ah. Kamu diam. Kakak jangan gitu kak. Aku sering baca Bible soalnya kak. Gampang naik soalnya kak kalau baca Bible. Apalagi aku minum kloropil barusan. Jangan bawa 69 lah. Kita bahas Tuhan kak. Menurut kakak kalau ada Tuhan yang tidak punya modal tapi punya kemampuan. Nah, tidak kamu mendengar orang yang berdebat tentang bahwa angka 6 itu adalah angka 9 dan sebaliknya bahwa angka 9 itu adalah angka 6. Karena Orang bodoh mana itu kak yang menuduh angka 6 adalah 9 kak. Waduh ini perlu ke psikiater nih kakak. Tadi bawa 69 sekarang ke matematika. Kak secara aksiomak. Ya gobloknya dia aja kak. Ngapain dia balikin angka itu ya angka 6 9 9. Kakak ini ada aja ini astagfirullah. itulah posisi memang berada dari dua sisi yang berbeda. Tadi Sisi kan apa kak? Sisi kita berbeda. Kak, memang yang namanya 69 tuh memang beda sisinya. Tapi apa kaitannya dengan diskusi kita 69 ini, Kak? Astagfirullahaladzim, nih makin lama makin... makin gak sehat kita ini diskusi ini. Kak, apa kaitannya diskusi kita dengan 69? Sudut pandang itu perumpamaannya ke situ karena perdebatan 6 angka 6 dan angka 9 bukan posisi. Ya terus ngapain kakak bawa rumus 69? Begini sayangnya, biar kita agak intelek dikit ya diskusinya ini ya. Bukan dikit intelek kak, aku tuh emang intelek. Makanya setiap omongan itu aku tangkap kak. Apalah kaitannya 69 dengan obrolan kita loh. Begini sayang, begini adekku ya. Tadi kan kamu mengatakan dan mendefinisikan ketika Yesus meminta ikan itu adalah orang yang miskin mau kondo. Kan kita kan larinya ke sana. Itu kata Matthew Henry. Kata Matthew Henry. Kata kakak juga, kakak yang menyepakati. Definisi mokondo adalah laki-laki yang tidak bermodal. Bahkan kondonya aja nggak bermanfaat. Mending mokondo ya kak, ini izin ya. Mokondo tuh lebih mulia daripada ini kak. Kenapa? Mokondo setidaknya kondonya bermanfaat buat dirinya sendiri. Lah ini kondonya nggak bermanfaat kak. Di bawah mokondo kak. Kata mokondo tidak tepat kita sematkan atau tidak tepat kita alamatkan ke peristiwa ketika Yesus bangkit dari kubur dan dia bertemu dengan orang. Tuh kakak yang sepakati tadi. Yesus itu punya, oke, sekarang aku tanya. Yesus itu kaya nggak? Ya udah saya tanya. Yesus itu kaya. Oh ya udahlah. Kenapa dia mau meminta ikan? Aku nggak tanya alasan kenapa dia begitu kak. Yang ku tanya. Muridnya itu adalah keluarganya orang-orang dia terkasih. Senang dong pulang. Mah, bagi makanan dong. Apakah itu mengemis? Mah, bagi makanan. Emang dia sama mamanya minta makan? Oh, sama temennya kok dia minta makan. Apa? Mah, kak, kalau anak kecil umur 5 tahun, 10 tahun minta makan sama mamanya. Mah, bagi makan. Ini laki-laki 33 tahun minta, "Mama, makan." Kak, ya Allah, Kak. Kak, laki-laki umur 33 tahun tinggal bareng mamahnya aja, Kak. Masih diejek, Kak, di Amerika loh, Kak. What? Kata orang Amerika, "Lu tinggal sama mama lu dasar." Ini laki-laki umur 33 tahun, "Mah, minta makan dong, Mah." Dan ternyata dia adalah Tuhan. Beginilah yang kurang Tuh kena dipahami. cakar kakak kan? Ya, kami itu memang menggunakan bahasa kasih ya. Ketika dia misalnya
Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur, dia bertemu dengan orang-orang terkasihnya. Bentar kakak nih, aku naikin dulu suku Gea nih. Dia bilang nabi aku yang mau kondo. Koko Gea, ayo naik kita bahas mana yang mau kondo, Yesus atau nabi aku yuk. Aku lagi semangat nih bahas mau kondo ini yuk. Nggak usah dia diladeni yang begitu. Nggak apa-apa lah, kan Kristen kak itu. Kan saya membahas tema mau kondo ini gara-gara orang Kristen bernama akun mata pisau. Selesai saya. Ya kan? Kasih saya waktu ya. Jadi gini loh Riva. Apa yang saya bilang tadi, Mokondo itu tidak tepat dialamatkan pada peristiwa Yesus bangkit dari kubur kemudian Kenapa? dia makanan ke muridnya. Ya kenapa? Kenapa nggak bisa dialamat? Alasannya kenapa? Itu Alasannya apa? Ya misalnya begini. Murid-muridnya tuh orang miskin kak, dimintai pula sama Tuhan yang katanya kaya raya. Ini apa lah kakak, itu namanya jelas kali mau kondo. Kak, jangankan Tuhan ya. Nih si Iqbal nih ketua geng nih, kakak aku ilustrasikan nih. Si Iqbal nih kan ketua geng nih, ya kan, duitnya banyak kaya. Datang-datang dia ke tempat tongkrongan, orang kaya kan ketua geng. Uni, minta dulu bayarkan aku nasi goreng katanya. Oh aku selebel dia kau. Ketua geng pula minta sama aku bilang, kata aku. Apa kak? Apakah Yesus minta uang atau emas permata? Minta ikan goreng. Maka Ikan dia. itu ada. Memang kalau 3 hari dia di dalam kubur. Yang pertama Salah dia lah, ngapain dia 3 hari baru bangkit terus lapar minta ikan goreng sama orang, emang orang yang salah. manusianya. Dia yang bangkit terus kelaparan, orang pula yang salah-salahin. Capek-capek muridnya cari ikan. Dikira gampang apa cari ikan pada waktu itu? Cuman dapat ikan satu-satunya, diminta pula sama dia lagi. Tuhan pula lagi yang minta. Ada aja ini. Bilang pula nabi aku yang mau kondo. Beda dengan kalau dia bilang carikan saya ikan goreng, bukan. Tapi adakah ikan goreng? Beda kan? Ada Dia kan minta. Mana ada dia ngomong kayak gitu ya, salah. Dia ngomong gini, weh. Dia bilang, "Adakah padamu makanan di sini?" Dia bilang, "Tuh, dia minta makan itu." Tahe kan dia udah Tahe. yang kurang. Tahe katanya. Daya tangkamu dona huram. Bade. Loh, dia minta makan. Daya tangkamu yang kurang sayang. Adakah padamu makanan di sini? Dia bilang. Terus dikasih dia ikan goreng, lalu dia memakannya dengan lahap. Dia tidak merequest sesuai dengan keinginannya. Adakah makanan wajar nggak? Iya, tidak merequest. Dia tidak merequest, tetapi dia minta makan. Sekarang saya tanya. Lapar. Sekarang saya tanya, ya enggak ya, enggak wajar lah Tuhan lapar. Masih kok wajar. Ya, Dek. Loh, kemanusiaan Yesus kan Tuhan. Itulah yang kalian tidak pahami. Nah, kau yang tidak paham. Tapi Kau tidak dia paham kitabmu. lapar, merasakan ke toilet. Ini nih begini. Kau ini jangan-jangan nggak baca kitabmu. Sekarang ada Bible nggak di situ? Ku kasih ayat. Mau ku kasih ayat nggak? Mau ku kasih ayat? Selesaikan ini dulu. Ini dulu. Ya, ini. Ada. Tadi kau bilang kemanusiaannya, katamu betul tidak? Memang dia menjadi manusia. Oke, sekarang saya tanya, jasmaninya Yesus, sabar. Kemanusiaannya Yesus, dengarkan kata-kata saya. Ya. Jasmaniahnya Yesus ini Allah atau bukan Allah? Jasmaninya. Kenapa itu dibahas lagi, dipertanyakan lagi? Loh, ini untuk membuktikan bahwa kemanusiaannya dia, jasmaninya dia itu Tuhan atau bukan Tuhan. Kalau jasmaninya dia adalah Tuhan, harusnya kekal, tidak lapar. Manusia. Oke, boleh saya tanya? Manusia, dia hidup di dalam tubuh manusia, makanya dia tahu kematian. Oke, saya tanya, tubuh kemanusiaannya Yesus ini, sabar. Syukron teman-teman, makasih. Tubuh kemanusiaannya Yesus ini, jasmaninya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia, tubuhnya Bukan manusia. Tuhan. Berarti tubuhnya bukan Tuhan ya? Iya, manusia. Oke. Sekarang Anda baca, bisa nggak saya kasih dalil Anda bacakan di situ? Boleh, silakan. Oke. Baca Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Baca keras-keras ya. Iya. Tadi dia bilang jasmaninya Yesus itu manusia, teman-teman, bukan Tuhan. Nah, sekarang dia baca. 2 ayat 9. Kolose 2 nomor 9. Saya bacakan ya.
Oke, saya bacakan ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Jasmaninya Allah bukan? Sebab pahami dulu dia adik ya, ya. Ya, apa-apa. Dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Betul. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya sebagian Allah, tetapi seluruh kepenuhan Allah hadir dalam dirinya. Iya. Pertanyaan saya, jasmaninya Yesus Allah bukan? Kepenuhan Allah itu bukan hanya bersifat rohani, tetapi juga nyata dalam wujud tubuh Yesus sebagai Oke, berarti tubuh Yesus ini adalah Tuhan, betul? Memang dia Tuhan Yesus Kristus. Tadi katanya bukan Tuhan tubuhnya. Gimana sih? Oke. Loh, tadi katanya bukan Tuhan. Jasmani ini bukan Tuhan, gimana sih? Begini deh. Oke. Aku maklum kalian tertawa karena memang kalian tidak paham definisi Tuhan Yesus. Bukan kami yang tidak paham, kau yang muter-muter nggak nyambung. Baru 30 detik kau lupa udah. Tadi kau bilang 30 detik yang lalu kau ngomong gini, Kak, dengarkan saya Kakak Mawar Saragih ya, begini ya. Tidak menyimak. Ya sabar. Di dalam sebentar dulu. Pertanyaan saya kan sabar. Pertanyaan saya kan seperti ini. Secara kemanusiaannya Yesus, jasmaniahnya Yesus Tuhan atau bukan? Saya bilang tadi, bukan kata Anda, bukan Tuhan. Kemanusiaannya oke. Begitu kau baca Kolose 2 nomor 9 bahwa secara jasmaniah telah berdiam seluruh kepenuhan kealahan, yang artinya secara jasmani Yesus itu juga Allah. Terus saya tanya, tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Sekarang Tubuhnya itu tunduk dalam manusia. Sekarang macet. manusia. Bingung. Apa definisi manusia? Apa? Definisi manusia? Manusia adalah makhluk yang berakal ciptaan Tuhan. Apa definisi manusia disangkutkan dengan apa yang sedang kita bahas? Definisi manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh, makhluk ciptaan Tuhan, berakal. Salah jawaban kamu deh. Boy, kok salah itu loh? Jadi manusia apa? Kok salah itu loh jawaban saya? Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, punya tubuh, punya jiwa, punya roh, punya akal pikiran, punya otak. Itu manusia namanya. Kita sedang bahas itu bukan membicarakan manusia yang begitu. Maksud saya begini, ketika kita berbicara tentang manusia, berarti apa? Dia merasakan lapar, dia merasakan sakit, dia merasakan dia juga harus tunduk pada kematian. Tapi kemanusiaannya Yesus ini berbeda, Dinda Mawar. Kemanusiaannya Yesus itu berbeda. Kemanusiaannya Yesus itu nggak sama kayak kita. Kita kemanusia. Sabar dulu. Kemanusiaan kita manusia biasa. Yesus itu kemanusiaannya Tuhan. Masa ada Tuhan lapar? Aku udah bilang sama kamu tadi dari awal. Memang kalian tidak paham definisi Tuhan Yesus, Dek. Loh, gitu. Oke, sekarang saya tanya. Pada saat Yesus itu mati di kayu salib, siapa yang mati? Tubuh manusianya. Tubuh manusianya Tuhan bukan? Tuhan Yesus namanya. Berarti Tuhan bisa mati? Tubuh manusianya, Dek. Iya, tubuh manusianya Tuhan bukan? Tuhan Yesus. Kan makanya Ya. Kamu tertawa karena kamu memang tidak kenal Yesus, Dek, dan tidak paham siapa Yesus. Begini Dindaku. Makanya ini mau saya perkenalkan Dinda. Kamu udah pernah baca Alkitab belum? Tidak pernah baca Alkitab belum secara keseluruhan? Saya beratus-ratus kali lebih paham Alkitabmu daripada kamu itu, tahu? Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu itu berulang-ulang, nggak ada Tuhannya itu. Apa yang kamu baca berarti ada masalah dengan kamu. Oke, ya, nggak apa-apa, iya, saya bermasalah, ya nggak masalah.
Nggak, Mari aneh. kita uji. Ya sebentar, kita uji. Ya kita uji. Yang mana yang bermasalah? Apakah saya yang bermasalah pada saat membaca Bible atau Anda yang bermasalah pada saat membaca Bible? Mau nggak kita uji? Oke, silakan. Oke. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan Yesus, ya mati karena memang dia menjadi manusia. Tuhan yang saya tanya, Tuhan bisa mati tidak? Kalau untuk Allah Bapa di surga enggak. Bapak, aku lagi Loh. diskusi sebentar ya, jangan. Yesus yang saya bicarakan ini Yesus. Sebentar Tadi dulu, lagi Yesus. dimarahin bapaknya. Oh ya, Dimarahin sabar. bapaknya baru. Oke. Itu suami saya enggak akan dimarahi. Jadi Oke, maksud- Mbak Mawar. Begini Ya. Mbak Mawar. Yesus Ya. ini kan Tuhan. Tuhan bukan Yesus ini. Tuhan Yesus sebagai manusia. Iya. Kok Tuhan Yesus sebagai manusia lagi? Saya tanya, Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan bisa nggak mati? Menurut esensi Tuhan ya, Tuhan itu kan maha kekal. Ya. Tuhan itu maha penguasa. Tuhan itu maha perkasa. Tuhan itu maha kekal, abadi dia. Betul, setuju nggak? Setuju. Nah, kalau ada Tuhan dikatakan maha kekal, bisa nggak Tuhan itu mati? Dalam wujud Yesus mati dia. Iya, Tapi berarti Tuhan bisa mati. dalam rupa Yesus ya mati. Karena kita membicarakan Yesus ya dalam Tuhan. Loh, saya berbicara esensi Tuhan, keadaan Tuhan yang sebenarnya itu loh. Sekarang kita bahas Tuhan Yesus atau Tuhan yang Loh, memang nggak ada. Oh, memang nggak Tuhan ada berapa? Memangnya Tuhanmu ada berapa? begini. Aku tahu kalian selalu mentertawakan Tritunggal ini, tapi tidak apa-apa. Kalian Oh, enggak loh. Gimana sih? Yang saya pertanyakan Bu, ini adalah aku luruskan dulu nih. Coba. Si Iqbal tidak pernah menertawakan Tritunggal. Yang mengatakan Tritunggal itu segitiga berlobang Mikana namanya, Kristen dia ya. Jangan kayak gitu, Kak. Jangan bawa-bawa Kak, Mikana sih. jangan kayak gitu. Yang mengatakan Tritunggal segitiga berlobang adalah Mikana. Kali ini. Mau kutunjukkan videonya. Nih, aku nggak suka kayak gitu. Kita tuh nggak boleh saling fitnah. Kenapa itu Mikana deh? Nggak Masa ada saya- si Iqbal menertawakan Tritunggal. Cuman kami umat Islam memang tidak menyepakati bahwa Tritunggal ini adalah. Bentar, Kak, aku nggak suka kalau fitnah, Kak. Aku kalau saudaraku dipitnah depan aku, jangankan. Oh, nggak ada cerita, Kak. Kita luruskan dulu nih. Nih, Mikana bilang, ntar dulu, segitiga berlobang itu justru si Mikana yang bilang. Nih, tiga berlobang nih. Bang. Iya, emang betul si Mikana yang bilang kok. Nih, Nggak kenal ya. si Mikana deh. Diam dulu, nih si Mikana bilang nih, ntar ya. Aku nggak suka, Kak, kalau kakak tuh menghina saudaraku depan aku loh. Kami jangankan Tuhan dan Nabi loh. Ke saudara kami aja kami nggak boleh loh. Ya. Saya mau mengenal Mikana. Kenapa dikasih ke saya pendapat Dengan Mikana? kami yang percaya Tritunggal. Maaf, saya baru-baru ini juga banyak lihat video debaters Kristen yang terkenal seperti Edis, Kak Yuli, dan banyak lagi debaters Kristen lainnya yang justru menghujat Kak Mikana atau Kak Mikana seorang saksi Yehova. Saudaraku, saya gereja GPF, Gereja Pemulihan Firman. Ketua Sinode kami, Gembala Dr. Yakub Sulistiwo, STHMA. Enggak apa-apa saudaraku kalau ada dari orang-orang Tritunggal insulting kami anak-anak Yesua, karena mereka memang sudah dinubuatkan Yesua Masiah, mereka akan membenci kami, yaitu di Matius 10 ayat 22, Matius 5 ayat 10 sampai 12. Udah mulai dia nggak pakai lagi bahasa Yunani. Matai mah. Ya, nih aku tunjukkan dia mengatakan segitiga berlubang nih. Mana ya? Penyembah segitiga berlubang kata Mikana nih. Aku nggak suka soalnya, Kak. Kalau kakak tuh mau menuduh di depanku, jangan depan aku aja lah kakak tuduh saudaraku ya. Kecuali kakak punya bukti gitu loh. Nih Mikana bilang Tritunggal itu segitiga berlubang. Apa itu? Saya nggak kenal Mikana dan saya nggak tahu pendapatnya. Iya, kakak nggak kenal Mikana, Kak. Mikana terkenal di kalangan kalian. Ya, jadi jangan suka bilang kami yang menghujat. Nah, saya tadi room kalian ini singgah di beranda saya dan saya merasa Iya, aku cuma ngasih tahu yang mengatakan Tritunggal itu olok-olokan dikatakan segitiga berlubang seperti kelamin tuh orang Kristen sendiri loh, Kak. Kami tuh nggak, bahkan kami Islam ini dilarang menghujat sembahan orang lain. gini deh. Jangan kakak tuduh, diskusi aja kakak nggak mampu membantah argumen kami malah kakak menyerang pribadi. Tuh, udah kakak jawab dulu tuh, kakak tuh ayam kondo yang minta ikan goreng tuh mau kondo nggak? Balik lagi lah ke tema. Enggak lah. Gini, tadi kan aku udah kejelaskan kamu. Katanya Yesus adalah Tuhan, daging Yesus Tuhan bukan iya, yang mati adalah dagingnya doang, tapi bukan Tuhan. Memang bicara. Kamu kan bilang mengarahkan Yesus mau kondo, ya, modal kondom. Karena Yesus mengemis ketika dia
begitu bangkit dari kubur, terus dia minta Itu kata Matthew Henry itu yang mengatakan itu begini. bawa anti. Matthew Henry itu adalah pakar. Sebentar lo, itu pakar. Matthew Henry itu adalah pakar dari kekristenan, pakar tafsir. Menurut Matthew Henry, dia itu miskin Yesus ini. Kenapa Anda marah sama kami? Yang mengatakan Matthew Henry. Kalau Anda juga mengatakan jangan bawa-bawa pendapat orang, sedangkan kitabmu itu dituliskan menurut pendapat orang lain. Semua yang tertulis itu pendapat orang. Kok kau tidak terima? Lanjut, silakan buka mute. Dinda ini. Yang mematikan mikrofon bukan saya tadi, ya. Jadi Ya, begini, ya, jadi kalau aku bilang, ya, aku nggak sadar ternyata aku di mute tadi berbicara ya. Oke, begini. Tadi ya kita ini judulnya ada Tuhan Mokondo ya, kemudian buktinya di mana? Diarahkanlah cerita Yesus katanya miskin, ya kan? Pengemis. Contohnya dikasih mana? Contohnya ketika Yesus bangkit dari kubur, kalian bilang dia minta makanan. Yang mengatakan itu Matthew Henry, bukan kami. Anda itu tidak lebih hebat daripada Matthew Henry. Dia yang mengatakan Yesus itu miskin. Tunggu dulu. Aku selalu bawa-bawa nama kami itu berdasarkan Alkitab. Saya mampu mencerna Alkitab ini, Dek. Bahasa Indonesia sederhana kok. Oke, sekarang saya tanya. Dalam Lukas 40 sampai 43 Yesus minta makan tidak? Iya, minta makan. Oke, minta-minta nggak dia itu? Disebut mengemis. Iya, dia minta-minta nggak? Enggak, saya nggak bilang pengemis. Minta-minta nggak dia? Loh, tapi dia baru bangkit dari kubur loh. Dia minta-minta tidak? 3 hari dia. Jawab. Sekarang saya tanya. Bukan di Ya. jalanan, bukan ke sembarang orang, tetapi ke muridnya orang-orang terkasih. Dia minta-minta tidak? Itu sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Oh, mau saya kasih data juga kalau Yesus ngambil barang orang lain, milik orang lain. Kamu mau bilang tentang apa? Keledai. Iyalah, apalagi. Tadi dia merugikan peternak babi loh. Dimasukkannya setan ke dalam babi 2000 ekor, nggak diganti lagi. Terjun babi itu langsung. Ayo, minta-minta nggak dia ini? Ayo, keledai orang diambil, peternak babi dirugikan, kerasukan legion, terjun babi-babi itu. Ayo. Jadi begini, memang babi-babinya itu sedang dirasuki oleh legionnya itu, disebut legion. Yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan? Legion lah. Oh, yang memerintahkan legion masuk ke dalam babi itu siapa? Ya, legionnya sendiri. Yesus, kau Legion ngarang. memerintah Yesus. Nggak, menurut kakak ini legion yang memerintahkan Yesus. Berarti Yesus diperintah legion. Mak, Enggak lah. Kalian Ngarang ini. kan kakak yang bilang tadi yang memerintahkan legion. Kakak yang bilang yang memerintahkan legion, yang diperintahkan Yesus karena Yesus yang memasukkan. Apa? Yesus diperintah legion. Ya ampun. Enggak ada Yesus kenapa kamu bilang Tadi yang memerintahkan siapa? Kata Iqbal. Kakak bilang legion. Legion? Yang diperintahkan siapa? Kan Yesus yang memasukkan. Berarti kakak bilang yang memerintahkan Yesus legion. Au. Makanya kakak baca dulu ayatnya biar kakak nggak salah-salah. Ya. Makanya dibaca dalilnya itu, ayatnya dibaca. Ayatnya itu kau baca. Yang memasukkan legion ke dalam babi itu Yesus. Itu kau baca. Kau ini gimana sih? Rugi peternak babi, rugi. Diganti nggak itu kutanya? Diganti nggak babi-babi itu? Nah, sekarang begini, kalian selalu ngomongin dari tadi soal tentang apa ya, pengemis lah, terus tiba-tiba Oh, gimana sih? Ini kan fakta tertulis. cara pandang kalian. Kok sempit itu loh? Nggak bisa kayak gitu. Jangan gara-gara dia. Jangan mentang-mentang begini Mawar. Jangan mentang-mentang dia itu Tuhan. Habislah peternak babi dirugikan. Jangan mentang-mentang dia itu Tuhan. Keledai orang beli juga itu. Weh, Babi siapa? keledai itu. Sebentar, sahabat. Babi siapa? Apa? Memangnya ada tertulis itu ternak babi siapa? Bisa saja. Loh, babi. terus sekarang saya tanya, kalau bukan dari peternak babi, Babi oke. liar. Babi
Oke, di mana dikatakan babi liar? Tapi kan di situ juga nggak disebutkan itu ternak babi. Iya, dikatakan juga nggak babi liar di situ? Oh enggak. Jadi kan Mana? kesimpulan karena saya nggak Ada. ambil kesimpulan. Iya, terus kenapa kau ngambil kesimpulan kalau itu bukan pemilik peternak babi? Ternak babi. Ada di dalam keternak babi. Oke, kita boleh nggak berbicara secara logika? Ya, dari awal saya logika loh, Dek. Oke, sekarang saya tanya, kalau ada babi berjumlah sampai ribuan ekor begitu, itu diternak kira-kira atau ada sendiri berkumpul rame-rame begitu? Yang pasti di Alkitab tidak tertulis itu ternak atau liar. Kenapa kamu mengarahkannya ke itu ternak? Loh, karena dia banyak, jumlahnya ribuan. Tidak mungkin babi itu berkumpul di alam liar sampai jumlah beribu-ribu begitu dalam satu tempat. Kita kan nggak tahu seperti apa kondisi zaman dulu. Loh, mustahil babi itu berkumpul. Mustahil. Kenapa kamu bilang mustahil? Apa yang mustahil rupanya di dunia ini? Oh ya, sekarang saya tanya, di mana ada kejadian di dunia ini babi berkumpul sekaligus dalam satu tempat yang sama, waktu yang bersamaan berjumlah ribuan ekor? Saya tanya, kalau bukan ternak, itu dapat dari mana itu? Kira-kira bisa sampai babi begitu? Kalau bukan ternak, dari mana kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Ini kalau begini kita berdebat. Karena babi itu terkumpul ribuan ekor, pastilah itu punya peternak babi. Tidak kita memiliki dasarnya, Dek. Bodoh Loh. kamu. Loh, kau pun tidak ada dasar kau katakan itu babi liar. Di mana dikatakan babi liar? Tidak, Yesus manusia. Ini baru bukan peternak babi. Duluan, Dek. Lo memang itu memang milik peternak babi itu. Loh, Peternak babi. saya tanya Anda sekarang, di mana di muka bumi ini ada babi berkumpul secara alam ya, secara alamiah ya. Artinya itu berdasarkan naluri. Melakukan penelitian tentang di mana babi berkumpul dan di mana babi tidak berkumpul. Terus bertanya segala itu salah. Yang namanya babi begini Mbak Mawar ya. Yang namanya babi, sebentar dulu. Ini parah ini, makanya nggak bisa diskusi nih Uni. Parah ini. Ya kan Uni bilang. Jadi orang Kristen ada 3 faktor yang menjadi asbab mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Pertama, memang mereka nggak jujur. Kedua, memang mereka sudah ke doktrin. Yang ketiga, yang penting ditebus. Yang penting Yesus Tuhan. Jadi ini kenapa mereka butuh KBBI. Diri Pak, salah total. Kakak, coba kakak baca KBBI dulu. Kak, Yang cantik namanya. Itu hanya pendapat. Itu aja kau jawab. Sekarang saya tanya, sebentar dulu. Iya, bentar, sabar Bu Mawar. Begini Bu Mawar. Wah, nggak mau gantian ya, saya mute kalau kayak gitu. Nggak enak lah diskusinya. Mau bicara. Dan Gini, saya sedikit Mbak Mawar. Iya, saya sedikit. Siap. Tadi ketika kami mengatakan bahwa itu babi ternak, Anda tidak terima. Anda katakan itu babi liar, betul? Bisa jadi itu babi liar, saya bilang. Oke, pertanyaan saya begini. Tanya dari mana? Bisa tidak? Oke, sabar. Bisa tidak babi liar itu berkumpul dalam satu tempat yang sama, waktu yang sama dengan jumlah ribuan ekor. Ini secara ilmu babi ya, ilmu insting babi ini bisa nggak begitu? ilmu perbabian. Ilmu perbabian, ayo. Ini ilmu perbabian ini, kira-kira bisa nggak? Saya jawab. Ya, silakan. Saya bukan peneliti babi. 2, dia kita tidak disebutkan babi liar. Kalau begitu hancurlah peternak babi. Rugi. Orang ternak sampai ribuan ekor dimasukkan iblis, terjun ke jurang, hancur, mati pula babi itu. Aduh. Itu kan kesimpulan kamu, Dek. Tidak begitu. Lah terus babi itu kalau bukan babi ternak, babi siapa? Jawab. Kan aku bilang. Hah? Tadi tidak dikatakan itu ternak atau liar, Dek. Oke, kalau secara akal, iya kalau kita pakai akal sehat, walaupun tidak tertulis, secara akal sehat saja. Kita pakai akal sehat ya. Yang namanya babi berkumpul sampai ribuan itu, kalau tidak diternak, terus bisa nggak dia nongkrong sendiri di situ, ngumpul sendiri? Saya tanya dalam ilmu perbabian. Pernah nggak kamu nonton The Jungle, film-film The Jungle itu?
Kok bawa Babinya peleng nggak gitu. rombongan kak, babinya nggak rombongan, babinya independen kak dalam kebabian. Kalau dia berkoloni, apa iya babi seakrab itu dengan babi lainnya? Orang dia aja malu sama dirinya sendiri, kok masa dia akrab sama babi lain? Sama dirinya aja dia malu, makanya dia jalannya nunduk. Nah ini dia berkoloni sesama babi kak. Kak jangankan babi dengan keluarganya kak, sama dirinya sendiri aja dia jijik kak. Ih masa iya babi liar itu berkoloni kak, kompak pula lagi kak. Oke, Rifa. Kita bicara enak. Rifa, kemarin Rifa bilang ke saya kalau membaca Alkitab itu adalah perbuatan dosa. Oke, aku ingat kata-kata Rifa Bukan kemarin. membaca kitab kakak, bukan Alkitab. Alkitab itu nama Al-Quran. Baca biblos membuat dosa. Contohnya aku gara-gara baca kitab kakak jadi birahi, berdosa aku. Kamu bilang begini, kami itu kalau membaca Alkitab itu berdosa. Lah iya, baca kitab kakak jadi berdosa. Contohnya tadinya aku baca Al-Quran. Ada ayat di situ. Gunung dijadikan pasak. Wah, pengen jadi aku astronom, arkeolog, geolog. Ya kan, aku baca kisah Dzulkarnain, aku baca kisah kisahnya seorang hamba Allah namanya siapa tuh yang menasehati anaknya. Wah, pengen jadi ibu-ibu soleha, pengen jadi istri baik-baik. Pas aku baca Amsal, marilah kita memuaskan birahi, pengen jadi pelakor aku, makanya berdosa. Aku kenalkan sedikit tentang Alkitab. Masa di dalam kitab kakak ada kata pelir kak, berdosa aku lo nyebutin pelir loh. Barang siapa buat pelir yang pecah. Iyo, kak berdosa aku baca kitab kakak. Tadinya aku ya kak, ya Ada wanita tempe imut. lagi, ada lagi tempe di situ. Iya. Begini, kita tidak menutup-nutupi. Tidak menutup-nutupi, misalnya contoh Kain membunuh Habil Kak, adiknya. bukan nak menutup-nutupi kak. Sorry ya kak ya. Perilaku Kak maaf ya manusia. kak. Ya, Kakak gambar- jangan bahas itu kak. Nanti birahi aku kak. Janganlah kak. Aku ini normal sehat loh kak ya. Nih, bisa nggak minta tolong Berdosa bacakan aku. ini, ditunjukkan sedikit dalil nih. Aku nggak bawa dua device lagi di kantor. Di saya itu yang Tuhan pergi berperang itu berapa saya lupa. Berapa? Coba dicari dulu. saya Tuhan pergi berperang. saya berapa itu? Berdua berlomba loh bicara sama saya. Saya nggak dikasih waktu bagaimana? Yuk kakak dari tadi Ya ngomong sudah, gak ya jelas. udah Kakak ngomong. nanya-nanya mulu. Ya sudah ngomong dah. Nggak adil. Ya ngomong lah, ngomong lah. Ya. Nah, jadi kan Rifa tadi bilang berdosa kalau membaca Alkitab kami kan, atau Alkitab Injil atau Bible. Jadi kan kamu bilang berdosa kalau membaca Bible, oke? Bagaimana mungkin kamu mengomentari sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang kamu merasa berdosa untuk membacanya? Artinya kamu tidak akan mungkin menyimak dari awal sampai akhir. Jadi kamu tidak akan tahu jalan ceritanya, hanya comot-comot. Jangan di mute, saya sering di mute, ya. Siapa yang nge-mute? Nggak ada yang nge-mute, eh. Iya, peringatan permintaan buka kamera itu bukan mute, astaga. Audio, saya bisa membedakan audio dan kamera. Oke gini, nggak tahu muncul tadi, Yang dia nggak tahu Woi. atau gimana. Oke, gini ya, gini teman, aku mau bilang sama kalian ya. Kalian kan kalau membaca Alkitab Bible itu kan berdosa atau mungkin alergi ya. Makanya saya bilang bagaimana mungkin kalian bisa mengomentari dari awal sampai akhir dengan benar. Karena apa? Kalian hanya mencopot-copot ayat-ayat yang kalian inginkan dan sesuai dengan kalian mau. Ini sama seperti kalian mengorek-ngorek apa nih kelemahannya, padahal kalian tidak tahu jalan ceritanya itu seperti apa. Bagaimana rentetan peristiwanya nggak ada, malah Sudah belum? diacak aduk, dibolak-balik, disogok dari perjanjian lama dihubungkan ke perjanjian balik lagi ke sini, nggak ada rentetan peristiwa atau nggak ada runutan waktu yang jelas. Udah belum? Kacau. Iya, sudah belum? Sudah, Oke, sudah belum? itu dulu, cukup dulu. Bacakan saya Amsal 7 nomor 18, 19, 20. 17, 18, 19, 20. Coba Bapak kakak baca dengan keras. Kaitan dengan ayat Amsal itu, Baca dulu. Amsal berapa? Baca. Begini ya, begini sebelum saya menjawab, saya udah bilang saya itu jemaat biasa ya, tetapi kalian lihat kemampuan saya seperti apa menilai saya jemaat biasa, oke? Ya, Saya- silakan. Ya, silakan.
Baca itu, coba dibaca. Oke, Amsal berapa? 7, 7. Biar kalian lihat perbandingannya. Amsal 7 ayat. 17, 18, 19, 20. Oke, saya bacakan. Keras-keras ya, keras-keras. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mut, gaharu, dan kayu manis. Amsal 7 ayat 18, marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, sudah. Pertanyaan saya, Menunjukkan bagaimana seorang perempuan merayu dan menggoda seorang pemuda dengan memanfaatkan ketidakhadiran suaminya. Pesan ya, dari Amsal berarti dia berselingkuh. Berarti itu dia berselingkuh kan? Ya, sebentar. Mumpung suamiku, dia bilang gitu kan gini. jauhi rayuan perempuan jahat Iya. dan jaga diri dari perbuatan. Sabar, sabar. Mumpung sabar dulu. Saya ini kan mau ngomong, ganti ya. Kan, aku jelaskan dong. Masa Ya, kamu sudah. ngerti jawabanmu? Kamu Ya, lanjut. Ya, sudah. Saya mau nanggapin. Ya sudah, ya sudah lanjut lah. saya belum selesai, kamu sudah langsung potong mau menjauh seperti itu. Marah. Lanjut lah. Siapa pun ketika dia berbicara kau potong, itu nggak sopan namanya, Dek. Ya. Tahu selalu kamu kenapa begini kan? Kamu itu seperti anak TK yang tidak tahu membedakan A, B, C, D. Ya, sudah belum? Dengar. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana seorang perempuan merayu dan menggoda seorang pemuda dengan memanfaatkan ketidakhadiran suaminya. Pesan dari Amsal 7 secara keseluruhan adalah untuk memperingatkan kaum muda agar menjauhi rayuan perempuan jahat dan menjaga diri dari perbuatan zina. Paham? Oke, sudah? Itu ditujukan ke situ. Ya, sudah belum? Mungkin Ya, sudah belum? dari versi ayat. Sudah belum? Iya, sabar. Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Semua yang kau jelaskan tadi kepadaku itu tertulis di mana? Di Amsal 7 ayat 17 sampai 19. Iya, kau mengartikan itu, artinya itu tertulis di mana itu? Mengertikan itu tertulis karena kamu baca secara keseluruhan Amsal, kau akan Oh iya. kita. Iya, aku sudah baca apa yang tertulis itu lah yang ku pahami. Dari tadi kan kau menjelaskan itu menunjuk kita, mencontohkan kita untuk tidak seperti ini wanita jahat apa. Itu tertulis di mana itu? Ya di Alkitab lah. Mana coba? Di mana? Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana karena memang di Alkitab itu adalah tentang gambaran baik yang Iya, tadi kau baca itu ayat-ayat ini menunjukkan itu tertulis di mana itu? ayat-ayat ya terus di situ lah di ayat Amsal 7 ayat 17. Ya, coba baca mana? Dek, cara memaknai Alkitab berbeda dengan cara memaknai Al-Quran memungkinkan Oke. memaknai Oke, nafsir ya. Oke, berarti kau ngarang nafsir kan dari tadi kan? tidak memang begitu karena Ya, sebentar. Iya, penjelasan tadi itu penjelasan yang tadi Anda jelas. Begini dulu. Dinda. Kejang. membunuh Habel adiknya, itu anaknya Adam dan Hawa. Apakah jadinya penganut Bible atau Taurat itu disebut mencontoh si Kain? Oke, gantian. Iya, gantian. Jangan meniru, mengerti? Ya, gantian. Boleh gantian? Nah, bukan disuruh kita jadi begitu. Iya. Dari tadi Anda menafsirkan tidak ini? Sabar. Anda menafsirkan tidak? Memahami, karena saya sudah membaca Alkitab itu memang alurnya begitu. Iya, berarti tafsir kan? Jangan dipotong-potong. Itu kalau kau baca. Iya, sabar. Paham? Iya. Tafsir bukan tadi itu. Makanya kau akan paham, kau akan mengerti penjelasan saya kalau kau membaca Amsal dari awal sampai akhir. Paham? Yang saya tanya tadi itu tafsir bukan yang kau sampaikan, kau jelaskan kepada aku tadi. Tafsir kan? Bukan ketika kau membaca, misalnya kau pernah sekolah nggak di SD? Oke. Kamu dibikin jurnal, ngerti nggak? Oke, iya ditafsirkan kan? Iya, sabar. Ditafsirkan kan? Ini saya mute, sabar. Anda ngoceh terus tidak mau gantian. Kacau.
Iya, sabar, sabar. Iya, jurnal apa itu ditafsir tidak? Loh, memang itu begitu? Karena Iya. Indonesia Kalau memang seperti itu, kan tidak tertulis apa yang kau sampaikan. Ayat-ayat ini menceritakan tentang itu kan nggak ada tertulis kayak gitu kan? Nggak ada kan? ada deh kalau kau ini tentang kalau Nah, mana coba mana? Di mana tertulis? Iya, di mana tertulis ayat-ayat ini menceritakan untuk sebagai contoh ini? Di mana tertulis? tahe. Jadi gini loh dek, kalau aku bilang kalau kamu Itu namanya tafsir, botol. Itu tafsir. bukan, Astaga. bukan. Itu kalau kita membaca memang diarahkannya ke situ dek. Iya, itu namanya tafsir. Astaga, jangan-jangan kau ini Kita di situ melakukan yang begitu bodoh. Iya, sekarang saya tanya, jika kau menjelaskan, sabar dulu, sabar. Dari tadi kau menjelaskan kepadaku itu tidak tertulis dalam kitabmu. Seperti contoh, ayat-ayat ini menceritakan tentang ini, tentang itu kan nggak tertulis dalam kitabmu. Itu kan dari mulutmu keluar. Itu berarti ditafsirkan kan? Artinya diartikan atau ditafsirkan, betul? Diarti. Jadi gini, kalian itu selalu berbicara dari cara kalian membawa aturan. Sepertinya begitu. Jadi bagaimana kamu Pertanyaan saya, kami juga bukan begitu memahami Alkitab kami beda. botol kali ibu ini. Bu, begini loh. Anda dari tadi menjelaskan kepada saya itu hasil daripada penafsiran atau tidak? Itu hasil ketika kita membaca dari awal sampai akhir kita tahu jelas. Iya, itu kesimpulan kan? Itu kan kesimpulan. Itu namanya kesimpulan, botol. Itu ditafsirkan. Tuh bodohnya ini. Itu ditafsirkan namanya. Astagfirullahaladzim. Ini kau ngerti bahasa Indonesia apa enggak sih? Ngerti dong? Itu ditafsirkan namanya. Dari awal kau baca satu perikop sampai selesai kau buat kesimpulan. Oh, arti ayat ini begini. Ini artinya seperti ini. Ini artinya itu ditafsir namanya. Iya tidak? Ditafsir. Sekarang pemahaman saya memang begitu. Karena saya membaca dari awal. Itu namanya ditafsirkan. Kau jelaskan kepadaku tuh menafsir. Oh, si botol. Ini mamanya siapa kok bodoh kali ini? Hei, kok ada mama begini? Bodoh kali ini. Dengan kamu. Sekarang saya tanya, yang kau sampaikan dari tadi kepada saya itu tertulis tidak dalam kitabmu? Makanya saya bilang baca dari awal sampai akhir. Biar Coba kau baca. Ya sudah, baca dari awal. Baca. Loh, kenapa kau takut baca? Ya sekarang kutunggu kau baca. Kutunggu baca. 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 terlalu banyak. Loh, baca. Banyak kan kau ngerjain saya. Kebanyakan. Baca. Besar. Soalnya yang kau sampaikan sedari tadi dengan aku itu tidak tertulis. Kau dari tadi menafsir, botol. Itu kau tafsirkan. Ayat-ayat ini menceritakan tentang ini sebagai contoh untuk perempuan jahat menggoda seorang laki-laki muda karena suaminya tidak ada. Itu kan kau tafsir. Itu namanya menafsir, botol. Kamu Ya sudah, kalau tidak menafsir, kalau tertulis di mana itu yang kau sampaikan? Mana? memang kamu tidak bisa memahami ini perbuatan siapa? Mana tertulis di mana? Mana? Kasih saya, tertulis di mana? Mana? Pemahaman yang seperti yang kau sampaikan itu, pemahaman itu tertulis tidak? Kamu pernah nggak berpikir kritis? Kenapa ayat ini? Itu namanya menafsir, bodoh. Hasil daripada pikiranmu. Bodoh kali ini. Jangan-jangan kau ini tidak ngerti arti tafsir. Kau tahu tidak definisi? Siapa tokoh yang dibicarakan ini? Kamu paham nggak? Tahu tidak arti tafsir? Kau paham dulu sebelum kau bertanya, ngerti nggak? Astagfirullahaladzim. Bicarakan siapa? Tentang siapa? Jangan main comot-comot. Ya sudah tak apa-apa. Oke, nggak masalah. Sekarang saya tanya, yang dari tadi Ibu Mawar jelaskan kepada saya, pemahaman-pemahaman itu Anda menjabarkan kepada saya, menjelaskan kepada saya, yang Anda sampaikan itu, Anda jelaskan itu tertulis apa tidak? Kalau tidak tertulis kan berarti itu Anda menyampaikan sebuah kesimpulan. Betul tidak?
kesimpulan itu didapat setelah membaca runutan. Betul, itu namanya menafsir. Menurut kaidah bahasa itu tafsir. Tahu tidak definisi tafsir? Ya, jadi terus apa masalahnya sama kamu dengan ayat ini? Makanya jawab jujur, kau menafsir tidak? Kenapa kau bilang berahi kan? Iya, sabar. Makanya kau jujur dulu. Aku mau kau jujur. Kenapa kalian simpulkan berahi? Iya, sabar loh. Karena yang tertulisnya begitu. Tertulisnya seperti itu. Ya kalau begitu kau sepakat dulu, ngomong aja. Ini maksud ayatnya tidak seperti ini, tafsirannya begini loh. Makna daripada yang ngomong gini. Bentar. Harusnya kau ngomong itu kau lagi commute itu, karena kau nggak mau gantian. Kau dari tadi ngoceh terus. Gini ya. Sebentar, sabar, gantian. Harusnya Anda jelaskan begini. Maksud daripada ayat ini tidak seperti itu, bukan menyuruh birahi apa segala macam. Enggak. Menurut ayat ini artinya begini, tafsirannya begini. Coba kalau kau ngomongnya kayak gitu enak, maka akui dulu kepada saya bahwa yang Anda sampaikan itu adalah hasil daripada penafsiran Anda, betul tidak? Ya, jadi begini, itu adalah kesimpulan ini. Iya, Anda nafsir tidak? Coba jawab dulu. Kalau nggak mau jawab jujur itu loh. Astaga, jujur mbak. Anda menafsir tidak? Iya katakan ya, tidak katakan tidak gitu loh. Saya memahami, saya tidak mengatakannya menafsir, tapi memaknainya seperti itu. Itu namanya menafsir, botol. Memaknai. Jangan kau salah menafsir. Kau bilang itu untuk Ya sudah, kalau kau katakan penafsiranku itu salah, begini loh, kalau kau katakan penafsiranku itu salah, berarti yang benar penafsiranmu, betul kan? jelas. Nah iya, berarti yang betul yang kau sampaikan tadi, iya sabar. Yang kau sampaikan tadi itu berdasarkan penafsiranmu, iya kan? Ya, penafsiran Ya, tidak. itu dapat dari mana? Pertanyaannya itu dong selanjutnya. Iya, penafsiran itu kau dapatkan berdasarkan apa yang tertulis. Begini cara memahaminya, menggunakan akal yang sehat, begitu kan? Betul. Berarti Anda, ya jawab aja. Aku cuman mau kau jujur. Aku cuman mau kau jujur, Mawar. Kalau kau itu menafsir, sudah itu aja. Tafsir tidak? Kan membaca firman itu mengerti. Masa bang? Iya. Hasil daripada pengertianmu itu, maka itu kau jelaskan kepadaku dengan menggunakan penafsiranmu, betul tidak? Sekarang ku tanya sama, apa yang kau pertanyakan rupanya dari penafsiran saya? Yang ku pertanyakan, kau menafsir apa tidak itu dulu? Saya Iya katakan ya. memaknai. Bahasamu sudah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ini Anda ini nggak boleh loh. Kamu tuh nggak boleh loh kayak gitu, Mawar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak loh. Mawar. Sabar Mawar. Ya sabar. Tadi. Iya. Mengatakan memaknai berarti itu penafsiran. Ini nggak bisa bahasa Indonesia, masuk neraka sih Mawar ini gara-gara nggak bisa bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, kau menafsir apa tidak? Ya katakan ya, tidak katakan tidak gitu loh. Saya memaknainya demikian. Ia memaknai, lalu menyimpulkan, menjelaskan, itu namanya menafsir, Mawar. Menafsir tidak? Memaknai. Setelah kau maknai ayat-ayat itu, lalu kau membuat kesimpulan. Kesimpulan itulah yang kau jelaskan kepadaku satu persatu. Itu namanya menafsir menurut kaidah bahasa. Sepakat apa tidak sepakat? Bukan masalah sepakat dan tidak sepakat. Saya akan mengatakan, saya memaknainya seperti itu. Bahasa saya sederhana, apakah susah untuk kamu mengerti? Oke, boleh tidak dimaknai begitu? Boleh, silahkan. Kan saya tidak memaksa. Kau memaknai tadi itu, yang membimbing kau untuk memaknai itu siapa? Menurut pemikiranmu sendiri kan? Kan aku udah bilang, aku udah baca dari awal sampai akhir. Ya sudah. Kesimpulannya teman-teman, dia membaca, memaknai atau menafsirkan menurut kehendak dia sendiri, menurut pikiran dia sendiri, karena dia merasa dia paham gitu kan, dia udah baca dari awal sampai akhir. Betul? Bahasa Indonesia, kami memang dikasih bantuan. Ya, betul kan? Betul kan? Nah, sekarang ya sabar. Ya sabar. Sekarang Anda sabar.
Sekarang baca 2 Petrus 1 nomor 20 baca. Lompat kemana lagi kita? Loh iya Anda baca itu. Ini kesimpulannya, ini poinnya ini. 2 Petrus berapa? 2 Petrus pasal 1 nomor 20. Baca keras-keras. 1 ayat 20. Jangan pula kau langsung sok tahu pula kau nanti kau bilang. Iya, bacalah. Pendeta kau ngerti pun paham tidak? Iya, baca. Pendeta mau nyuk buat berak di sini. Aku nih senior. 20 gitu ya? Ya, baca 2 Petrus 1 ayat 20. 2 Petrus pasal 1 ayat 20. Saya bacakan ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Oke. Ayat ini menekankan bahwa nubuat Sabar. itu Nubuat nubuat botol, itu nubuat botol. Parah ini. Nubuat dalam kitab suci tidak boleh kamu yang tadi bukan nubuat itu. Oh, bukan nubuat. Bukan nubuat tadi itu, bukan. Bukan nubuat itu. Ya bukan lah. Kau tahu tidak apa arti nubuat? Apa arti nubuat? Wih, bodoh kali ibu ini. Mama siapa ini? Mamanya siapa ini, weh? Isi nubuat. Sekarang saya tanya, nubuat itu artinya apa? Nih, kok kau balikan pertanyaan? Kau mengambil kesimpulan ke Syarasi itu, ini jawabannya kau bilang. Sekarang kau Aku nggak tahu. Aku nggak mau ngambil kesimpulan. Dari tadi kan yang ngambil kesimpulan kan kau terus. Nah, jawabannya kau Kan kau bilang ini nubuat, ini nubuat. Kau bilang ini nubuat. Nah, sekarang saya tanya, memangnya apa arti nubuat? Kenapa kau bertanya kalau kau Loh. Tadi kau bilang. Aku memberikan jawaban kau sudah Tadi kau bilang ini nubuat. Sekarang saya tanya, Dinda. Ih, kacau ini. memberikan jawaban, sementara jawabannya kau pertanyakan lagi ke saya. Iya, boleh ya sabar. Itu jawaban saya. Segala sesuatu atau nubuatan yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Apa? Arti nubuat adalah ramalan. Makanya kalau kau mau kasih jawaban. Itu kau belajar di mana itu? Sabar. Kau belajar di mana itu? Nah, belajar di mana kau? Ramalan itu. Kau belajar di mana? Nubuatan itu adalah ramalan tuh belajar di mana? Nah, yang ini ku besarkan kau. Di mana nubuat itu adalah ramalan itu? Ini ku besarkan kau. Besarkan. Mana datanya? Orang sinting ini. Mamanya siapa ini? Botol kali ini. Peristiwa yang akan datang. Makanya dibilang itu adalah nubuat, perjanjian baru adalah yang akan datang. Parah ini, parah. Makanya dibilang jangan takut berdosa membaca Alkitab. Berat saudara-saudara. Ditanya arti nubuatan aja kau tidak paham. Kau ini gimana sih? Gimana mau diskusi? Arti nubuat saja kau tidak tahu. Kau tahu. Arti nubuat aja kau nggak tahu. Gimana kau mau diskusi sama saya, botol? Segala sesuatu nubuatan yang tertulis di dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kau dari tadi menafsirkan. Lah baga, lah botol. Yang kau baca itu termasuk juga dalam Amsal 7, 16, 17, 18, 19, 20. Itu termasuk. Mana sih kau ini? Karena tidak mungkin Tuhan berfirman seperti itu jika itu tidak digenapi, gitu loh. Faktanya hari ini hal-hal seperti itu, perselingkuhan itu terjadi, bodoh. Makanya telah dituliskan dalam kitabmu. Yang kau katakan tadi ini nasihat dari Tuhan supaya kita tidak seperti itu. Ya sama itu.
Bedanya dari tadi kau nafsirkan sendiri. Bertahan dia ya, aku kira udah turun tadi. Kacau. Parah ini. Apanya Nggak yang boleh. Iya parah lah kau mau menafsirkan sendiri dari tadi. Padahal kita mau melarang. penulis Amsal? Kamu tahu nggak itu penulis Amsal itu siapa? Nggak tahu saya. Jelaskan siapa. Makanya kamu pertanyakan yang tidak kamu ketahui deh. Oke. Itu kenapa ada ayat ini? Ya, oke. Sekarang saya, oke. Ya, nggak apa-apa. Berarti saya bodoh ya. Kau tahu tidak siapa yang menuliskan perjanjian lama itu? Ini, wah, jangan lompat-lompat, bodoh. Takut. Nggak tahu kok kan? Nggak tahu kan? Tahu nggak? Terus dulu, baru Sekarang aku tanya, siapa yang menuliskan? Iya, aku nggak tahu. Ya, aku bilang nih, aku nggak tahu, nggak apa-apa. Iya, nggak tahu. begini kali. Iya, loh enggak, kita kembali dulu. Tadi kan kau tanya, siapa yang menuliskan kitab Amsal? Nih, aku bilang ya, aku nggak tahu. Sekarang aku tanya, kau tahu tidak yang menuliskan di perjanjian lama masing-masing daripada kitab itu siapa, tahu nggak? Ya tahu lah kalau Raja Nah, sekarang saya tanya, takut kau kan? Takut. Nggak berani kau takut kau kan? Bukan lompat-lompat. Makanya jangan kau kau menjustis aku dari tadi. Makanya jangan menjustifikasi seseorang. Hanya karena aku menjawab tidak tahu, bukan berarti aku benar-benar tidak tahu. Bisa saja aku pura-pura tidak tahu. Sekarang kau kutanya, yang menuliskan kitabmu di perjanjian lama masing-masing daripada kitab, dari Kejadian, Bilangan, Ulangan, Keluaran, Imamat, itu yang nulis siapa? Jawab. Siapa yang nulis? Kuuji kau sekarang kalau kau mau bicara kitab. ngomongin Amsal, kau udah lompat ke A sampai ke Z. Iya. Apa dulu ini Pak? Iya. Loh, Kau fokus satu aja, udah pusing kau apalagi banyak. Simak baik-baik ya. Penulisnya ini adalah Raja Salomo, atau kalian bilang mungkin itu Raja Sulaiman. sudah belum? Penulisnya Raja Salomo yang memang istrinya Iya. banyak. Iya, sekarang aku oke, nggak apa-apa. Aku bodoh karena aku tidak tahu. Bodoh saya ya, nggak Tidak apa-apa. mengatakan kamu bodoh. Oh iya. Tidak mau Iya. tahu apa Iya, yang iya, hanya oke. mengambil ayat-ayat yang ingin kamu Iya, oke. Sabar. Iya, saya akui, saya nggak tahu. Ya sudah nggak apa-apa. Alkitab kau Iya, saya tidak memahami. Iya, saya tidak memahami. Sebentar, sabar ya. Nih, ya. Tidak tahu siapa penulisnya. Iya, nggak apa-apa. Sebentar. Iya, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya sama kau. Nanti kalau kau bawakan pakai original, kau bisa bahasa Yunani nggak? Ngapain? Kami memang tidak disuruh belajar bahasa Nani. Kalau kalian disuruh bahasa Arab. Iya, kau tahu tidak sejarah penulisan kitab, proses pengkodifikasian. Anda ini salah orang bicara sama kata Bible, transmisi kitab suci. Nanti ku makan kau. Yang kubilang sama kau. Nggak penting. Yang Ya sudah. tahu itu berbahasa. Mau itu Sudah, sabar. Ya, sabar. Nggak penting. Yang Ya, penting nggak apa-apa. apa Ya. yang dituliskan. Ya, sudah ya. Nah, sekarang saya tanya, Anda mengerti tidak penulis-penulis kitab di perjanjian lama itu siapa-siapa saja tahu? Tahu lah. Tahu. Itu kan ada nih. Aku kasih tahu sama Sabar dulu, gantian lah, pelan-pelan lah. Aku ini kan udah pelan-pelan. Kalau nggak bisa diskusi bilang, nanti ku turunin. Buat apa ngoceh terus, aku malas dengar. Sabar, gantian. Nih. Sekarang saya tanya, penulis kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, itu siapa yang nulis itu? Musa. Keluaran, Imamat, yang nulis siapa? Musa. Ya, yakin? Dari Nabi Musa. Oke, yang menulis kitab Ulangan, Bilangan itu Musa semua, betul? Nabi Musa. Jadi begini adik ya. Iya, sebentar. Nabi Musa. Yang jawab siapa? Jangan dibegini dulu, sabar dulu, pelan-pelan. Kenapa sih ini?
Sabar. Sabar. Sabar dulu. Buka mic-nya pelan-pelan. Kita tektokan aja, tanya jawab pelan-pelan. Kenapa sih Anda kejang-kejang marah-marah? Sabar dulu. Yang nulis siapa? Buka mic-nya, buka mute. Dibuka mic-nya. Silakan. Yang nulis siapa? Saya tanya tadi. Musa, betul. Penulis apa? Yang- Penulis Alkitab apa aja? Penulis siapa aja? Kejadian, bilangan, ulangan. Itu siapa yang nulis? Kitab kejadiannya. Loh iya, kau cari di Google. Kukira pintar. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.